Selamat Paskah untuk kita semua yang merayakannya. Kalau dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini sudah masuk Minggu Paskah yang kedua. Ya, juga. Saya Diakon Eki Junedin, OCD. Nama lengkap saya seperti yang ada di pamflet itu, Hesychius Junedin. Nah, ini kesempatan kedua bagi Circle Indonesia sediakan khusus. Pertama tempo hari ketika saya mengadakan acara kupas buku. Nah, Mas Dimas dan teman-teman memberi ruang untuk itu. Malam ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membagikan sedikit permenungan. Nah, saya tinggal di Pastoran Katolik Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Itu di wilayah Keuskupan Agung Medan. Itu wilayah pelayanan saya. Tapi asal saya dari Manggarai Flores, NTT. Itu bagian paling baratnya Pulau Flores. Nah, baik. Saya mohon izin untuk membagikan PowerPoint supaya pokok permenungannya lebih terarah nantinya. Semoga sudah masuk ya. Sudah pasti. Oke, baik. Ini. Melayani dengan sukacita. Judul besarnya itu kemarin saya dibuat sedikit terkejut, itu tentang teologi kebahagiaan. Ini yang akan saya bagikan malam ini dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Pertama nanti kita akan lihat sebuah pengantar singkat berkaitan dengan tema. Lalu kita akan melihat bahwa melayani itu ternyata adalah sebuah panggilan hidup. Suatu karunia, suatu rahmat. Dan nanti secara praktis sebagai bekal aplikatif dari permenungan kita, saya akan membagikan ada kurang lebih 4 tips agar bisa melayani dengan sukacita itu. Ada tips-tipsnya. Dan nanti sebuah catatan penutup. Ini pokok bahasan kita yang akan kita dalami secara khusus pada kesempatan ini. Baik. Apa itu teologi kebahagiaan? Nah, kalau Ibu Bapak mungkin sudah akrab dengan ungkapan yang lain, ada yang disebut teologi kontekstual, atau bahkan ada teologi kemakmuran, teologi salib, dan aneka jenis teologi yang lain. Bagaimana dengan teologi kebahagiaan? Nah, saya karena sedang ada di wilayah pastoral, jadi pustaka juga terbatas. Tapi secara sederhana, boleh kita katakan demikian. Nah, mungkin yang dimaksud teologi kebahagiaan adalah teori atau dogma tentang kebahagiaan. Lagi-lagi pertanyaan, teorinya seperti apa mengenai kebahagiaan? Nah, maka pada kesempatan ini, mungkin saya agak sedikit mengecewakan saudara-saudari yang bergabung untuk mendengar secara khusus satu kuliah tentang teologi kebahagiaan, karena nanti saya lebih fokus pada tema yang utamanya. Saya mengikuti apa yang dikatakan Henry Nouwen, salah satu penulis rohani yang cukup populer berbangsa Belanda. Dia katakan begini, teologi itu, yang dimaksudkan dengan teologi itu ketika kita mampu memandang kenyataan dengan mata dan cara pandang Allah. Itulah teologi. Kalau kita mau mengukur sebuah kebahagiaan atau mau mendefinisikan kebahagiaan itu dari cara pandang dan kacamata Allah, itulah teologi tentang kebahagiaan. Sehingga bisa jadi agak subjektif juga. Karena cara setiap orang untuk mendefinisikan kebahagiaan ataupun juga mempraktekkan, mengejar, dan menghayati kebahagiaan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Gitu. Saya diselamatkan. Jadi secara praktis, tema yang diberikan ini yang menyelamatkan saya malam ini. Sehingga fokus saya nanti pada hal yang lebih praktis dan konkret. Melayani dengan sukacita. Melayani dengan sukacita. Jadi di bagian pengantar saya mau tambahkan lagi penjelasan. Bahwa Tuhan itu selalu lebih tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu ketimbang pada apa yang kita kerjakan.
tertarik pada mengapa kita berkumpul malam ini untuk berdoa bersama, untuk bermenung bersama. Ketimbang pada apa yang kita kerja. Artinya sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan itu, atau yang kerap kita kenal sebagai motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu, itu jauh lebih dipedulikan Allah daripada apa yang kita kerjakan. Ini. Dengan kata lain, niat atau motivasi itu jauh lebih berkenan daripada pencapaian dari suatu karya, satu pekerjaan yang dilakukan. Ya, ini memang mungkin suatu eh, perbandingan yang masih bisa didiskusikan, tapi ini saya mau memberi penekanan bahwa sesuatu yang kita lakukan, eh, sukacita dalam pelayanan, itu kalau bisa dijadikan sebagai satu penggerak, satu dorongan, nah, itu yang jauh lebih diperhitungkan barangkali. Atau buahnya akan jauh lebih berkenan, melayani dengan sukacita. Nanti kita juga akan lihat yang mendahului mana. Apakah sukacita atau pelayanan kita? Atau kepelayanan yang mendahului sukacita itu? Kita akan lihat sebagai catatan kritis nanti. Nah, kita masuk pada bagian berikut untuk melihat bahwa melayani itu adalah suatu panggilan hidup. Suatu panggilan. Saya mencoba merenungkan bagian ini dari teks Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang tuan dan hamba. Ya, tentang tuan dan hamba. Jadi saya dikatakan bahwa menjadi pelayan itu bukan suatu bentuk kehinaan, tapi justru suatu panggilan hidup. Makanya dikatakan. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak harus menanti pujian untuk dikonfirmasi. Tapi Tuhan katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini mau dikatakan apa? Bahwa kalau kita melakukan suatu kebaikan, kalau kita lupa dipuji, atau kita tidak mendengar ada satupun kata-kata yang membesarkan hati kita, ingat kata-kata ini. Tuhan katakan, katakan ke dalam dirimu, entah apapun yang dilakukan, ingat, kamu hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Artinya bahwa kita telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah melayani Tuhan. Dan konkretnya apa? Melayani Tuhan tidak lain adalah dengan melayani sesama. Saya senang sekali dari lagu pembuka tadi, lalu doa dari beberapa saudara kita, seakan mengkonfirmasi hal ini. Padahal kita tidak janjian ya untuk merumuskan doa dalam bentuk seperti itu. Atau Mbak Sylvie yang saya biasa Mbak Pri menyiapkan lagu yang seperti itu. Tapi ini mengkonfirmasi apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, berikutnya kita lihat secara aplikatif, secara konkret. Kalau kita menyadari sungguh bahwa hakikat keimanan kita itu adalah untuk melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, menjadi seperti seorang hamba, seperti yang Tuhan kehendaki, maka ada beberapa tips agar kita bisa melayani dengan sukacita. Atau kita bisa tetap memiliki sukacita meskipun kita disebut sebagai seorang pelayan atau seorang hamba. Karena paradoks terbesar dunia ini kan, dan juga dalam ajaran Tuhan Yesus, kalau kamu mau menjadi besar, jadilah yang terkecil. Kalau kamu ingin menjadi yang terdepan, ambil tempat terbelakang. Kalau kamu ingin dihormati, jangan mencari tempat terhormat, dan sebagainya. Memang dunia akan sulit untuk memahami itu. Tapi kita sekali lagi diyakinkan atau diajak sekali lagi untuk merenungkan bahwa inilah hakikat kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus itu. Tips pertama kurang lebih seperti ini. Jadi seorang hamba itu
atau ketika kita melakukan suatu pelayanan, yang perlu kita lakukan ini lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Lebih memikirkan orang lain. Atau ungkapan yang lebih familiar dengan kita, utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi gini, para pelayan itu yang biasa dilakukan para hamba, mereka itu biasanya lebih memikirkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dia utamakan dulu apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan, atau keperluan dari Tuhan. Jadi mereka mengutamakan orang lain, bukan dirinya. Makanya dikatakan dalam Injil Lukas itu, adakah seorang tuan ketika dia pulang dari suatu tempat, lalu dia meminta untuk disiapkan makanan, apakah dia ajak pelayan itu makan bersama? Tidak. Pada saat dia makan, pelayan atau hambanya itu yang menghidangkan dia. Baru gilirannya setelah tuannya makan, baru hamba itu. Ini satu keutamaan seperti yang bisa kita petik dari kehidupan, kebajikan seorang hamba. Bahwa dia mengutamakan dulu kepentingan orang lain dari diri. Ini menggambarkan juga satu kerendahan hati yang sejati. Jadi bukan menganggap diri kita kurang, tetapi sebaliknya, kurang mengingat diri sendiri. Kurang mengingat diri. Jadi, hamba itu kerap lupa pada diri mereka sendiri. Kerap lupa pada diri mereka sendiri. Mungkin kita mulai bertanya, bahwa bukankah memang tugas seorang pelayan, seorang hamba itu memang ya untuk itu. Untuk mengutamakan kepentingan kebutuhan tuannya, baru dirinya. Karena itulah Tuhan inginkan kita juga berperan kurang lebih menyerupai para pelayan, para hamba ini. Kalau kita sudah sampai pada tahap ini, atau paling tidak kita bisa menjalankan, menghidupi tips yang pertama ini, maka apapun karya pelayanan kita lakukan bagi kemanusiaan, itu akan bisa kita lakukan dengan sukacita. Tanpa bersungut-sungut, tanpa membuat banyak perhitungan, tanpa kalkulasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau tips pertama mungkin ya agak kurang membuat kita yakin apakah pelayanan itu bisa menghasilkan sukacita, fokus berikutnya, tips berikutnya adalah ini. Seorang pelayan itu fokus pada apa yang jadi pekerjaan. Kalau ini dibahasakan secara langsung bagi kita, fokus pada apa yang jadi pekerjaan Anda, bukan pada apa yang orang lain lakukan. Nah, jadi para pelayan itu, mereka selalu berpikir tentang pekerjaan mereka, bukan yang dikerjakan orang lain. Mereka fokus pada apa yang menjadi bagian mereka, bukan pada apa yang orang lain kerjakan. Saya membayangkan, ini misalnya dalam suatu struktur, kalau semua bagian itu jalan, semua bagian itu ya berjalan sesuai dengan yang menjadi tupoksi mereka, maka pasti satu eh, organisasi ataupun lembaga itu akan sangat hidup. Karena apa? Semua orang fokus pada apa yang menjadi bagiannya. Nah, tentu dalam skala yang lebih luas, kita bisa tempatkan atau padankan pada kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi kalau malam ini kita mendoakan para pemimpin kita, ya mungkin satu duanya bisa digerakkan. Tapi bisa jadi macet di bagian yang lain. Orang lain tidak menjalankan sesuatu. Ini yang menjadi poinnya. Jadi fokus pada apa yang jadi pekerjaan kita. Jadi para hamba, para pelayan itu, mereka tidak membanding-bandingkan, tidak mengkritik, tidak bersaing dengan apa yang orang lain lakukan. Hmm. Itulah. Jadi tidak ada kesempatan untuk dia untuk itu. Karena apa? Dia fokus pada apa yang menjadi bagiannya. Sehingga kadang demikian memang. Ketika kita sibuk melayani, maka tidak ada waktu untuk mengkritik.
Kalau kita fokus pada pekerjaan kita, kita tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Apalagi menemukan, mencari-cari kesalahan orang. Karakter seorang hamba yang sejati, karya pelayanan yang sejati itu demikian, saya kira. Jadi setiap waktu yang dihabiskan untuk mengkritik orang, itu adalah waktu yang paling baik yang bisa kita gunakan untuk melayani. Atau konkretnya, daripada kita habiskan banyak waktu untuk bicara tentang orang, keburukan orang, menilai orang, padahal waktu yang kita pakai untuk itu seharusnya kita bisa pakai untuk buat sesuatu dengan apa yang kita bisa, dengan setiap kesempatan yang kita miliki, dengan cara yang kita bisa. Ini. Nah, ini juga yang terjadi dalam kitab suci. Kalau kita familiar dengan kisah tentang Marta dan Maria ya. Jadi ketika Marta mengeluh kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan kepada Maria itu, kok dia tidak bantu saya sibuk seorang diri di dapur untuk melayani engkau dan tamu-tamu lain. Nah, pada saat itu, justru Maria kehilangan hati pelayan dalam dirinya. Mungkin dalam arti tertentu kita pun demikian, saudara-saudari. Nah, pada saat kita melakukan karya pelayanan, atau satu hal yang ya kita lakukan untuk banyak orang, kita cenderung untuk melihat, loh, seperti hanya saya yang pontang-panting, yang lain ini menjadi penonton, atau hanya mau dilayani. Kalau pada saat kita mengerjakan itu, masih terlintas pikiran-pikiran demikian, maka sebetulnya sebagian karakter hati kita sebagai seorang pelayan sejati itu kehilangan makna. Maka fokus pada apa yang jadi pekerjaan kita, bukan pada apa yang menjadi bagian orang lain. Ini tips yang kedua. Tips yang kedua. Yang ketiga, kita lihat. Identifikasikanlah diri kita dengan Kristus. Mengidentifikasi diri kita di dalam Kristus. Nah, apa maksudnya? Jadi para pelayan sejati atau pekerja-pekerja kemanusiaan, ya secara khusus yang menjadi orang-orang Kristen, ketika kita mengambil bagian dalam karya pelayanan, identitas kita itu harus didasarkan pada contoh pelayan paling agung, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang harus menjadi identitas utama yang perlu kita ya, jadikan identitas kita juga. Apa maksudnya? Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kita dekat dengan Kristus, maka semakin sedikit kecenderungan kita untuk mempromosikan diri. Kalau kita dikenal lewat apa yang kita lakukan, puji Tuhan, itu hanya bonus. Itu jangan dijadikan tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan, percayalah kita akan banyak kehilangan. Kita akan kehilangan semangat untuk melayani kalau kita tidak dipuji. Kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kalau kita tidak mendapat suatu feedback. Kalau kita tidak mendapat satu hal yang menguntungkan. Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan. Makanya kalau mau menjadi orang-orang yang dikenal, jangan menjadi pelayan-pelayan. Mungkin begitu. Jadi semakin kita dekat dengan Kristus, semakin sedikit kecenderungan kita untuk dikenal. Mungkin bahasa salehnya, bahasa biblisnya. Biarlah Kristus itu menjadi semakin besar. Kita menjadi semakin kecil. Memang tantangannya di situ. Kita kalau sudah buat banyak itu, ya ingin juga nama kita banyak dicatat. Tetapi karakter seorang pelayan sejati yang mengidentifikasikan dirinya dalam Kristus, bukan itu yang dia cari. Kedekatan dengan Tuhan, dia pakai supaya apa? Supaya semakin meneguhkan dia di jalan pelayan dilakukan. Inilah
yang juga dikatakan Rasul Paulus. Jadi bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya. Kalau mau dapatkan refleksi lengkapnya boleh dibaca 2 Korintus 10. Kutipan ini dari ayat 18. Jadi pujian yang kita datangkan oleh diri kita sendiri itu tidak pernah berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita dipuji Tuhan, itu baru luar biasa. Ya, memang kadang-kadang kita butuh peneguhan tertentu ya. Tuhan kan, bukankah Tuhan itu bisa memberi kita pujian lewat sesama kita? Ya, bisa juga. Tetapi kita bisa menilai apakah itu satu pujian yang memang kita butuhkan atau tidak. Kalau pujian itu berhenti pada diri kita, membuat kita cepat puas dengan apa yang sudah kita lakukan, mungkin itu bukan pujian yang datang dari Tuhan. Itu pujian yang iblis pakai untuk menghentikan langkah kita. Seolah-olah mau mengatakan, ya, kamu sudah melakukan hal yang besar. Cukup di situ sudah. Karena iblis tidak ingin kita buat sesuatu yang lebih lagi. Tapi kalau datangnya dari Tuhan, pujian itu persis datang pada saat-saat kita mulai goyah, mulai kekurangan semangat dalam melayani. Tuhan pakai mulut-mulut tertentu untuk menyampaikan kata-kata peneguhan. Tuhan akan pakai kata-kata tertentu untuk membakar semangat kita lagi. Supaya apa? Supaya kita berbuat lebih dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Ingatkan, dalam bagian lain dalam kitab suci itu Tuhan katakan, kepada yang diberi lebih darinya, dituntut lebih. Kepada yang dipercayakan lebih, darinya akan lebih banyak lagi dituntut. Begitu. Kalau kita punya kesempatan untuk itu, maka Tuhan akan menuntut lebih. Apalagi yang dikhususkan, misalnya ya yang menjadi pastor, menjadi pendeta, jadi biarawan-biarawati atau pekerja-pekerja sosial. Ya, karena memang mereka sudah mengkomitmenkan hidup diri mereka sepenuhnya untuk di situ, maka Tuhan akan lengkapi. Paling tidak dari pengalaman pribadi saya datang dari suatu tempat yang di Google Map pun tidak ada. Itu ada di pelosok di Flores sana, di Manggarai. Saya coba cari di Google Map, kampung saya tidak kelihatan. Tapi Tuhan tahu di mana saya diambil. Dia bawa ke tempat ini, ke Binjai, untuk buat sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan akan buat apa di Binjai. Dan malam ini dapat kesempatan untuk berbagi sedikit pengalaman yang mungkin tidak terlalu bermakna ini. Tapi inilah, siapapun kita, dari manapun kita berasal, apa menjadi latar belakang kita, Tuhan tidak pernah perhitungkan itu. Dia melihat siapa diri kita sekarang. Dan untuk apa yang akan kita lakukan, Tuhan akan tunjukkan melalui banyak cara. Dan dia akan lengkapi dengan banyak hal. Kurang lebih demikian. Itu tips yang ketiga. Jadi akar dari karya pelayanan kita kalau bukan pada Kristus, berakar pada keinginan diri kita sendiri, yakinlah itu pelayanan yang kita tinggal tunggu waktu kapan semangatnya akan mati. Dia akan segera menjadi almarhum, menjadi almarhumah. RIP. Begitu kurang lebih. Lalu tips yang keempat. Ya, saya tidak mau beri banyak-banyak, cukup 4. Ini yang terakhir. Ya. Kalau belum dapat tips yang benar-benar Anda inginkan, ya nanti bisa ada lain kesempatan. Cari lagi yang lain. Jadi pelayanan itu adalah kesempatan, bukan kewajiban. Ya, mungkin dari poin ini ada sedikit nanti mau diskusi. Nah, bukankah kita sebagai pengikut Tuhan itu melayani itu wajib? Itu perintah loh, mengasihi itu perintah. Mengapa kita hanya melayani, tunggu ada kesempatan? Saya akan terangkan ya. Sebelum dicurigai dengan ya pendapat yang mendahului, saya terangkan demikian. Jadi seorang pelayan itu dia memikirkan pelayanan sebagai suatu kesempatan, bukan saja sebagai suatu kewajiban. Artinya apa? Kalau hanya dilihat sebagai suatu kewajiban, berarti dia melakukan itu karena sudah ada ketentuan, harus begini, harus buat ini. Ada panduan formalnya.
ada pedomannya, ada ya panduan praktis. Tapi sebagai sebuah kesempatan, pelayanan itu melihat kebutuhan. Bukan karena sudah ditetapkan harus begini, tidak. Tapi dia melihat kebutuhan. Ada kesempatan, dia melayani. Jadi pelayan-pelayan sejati itu memperhatikan yang dinamakan itu, kebutuhan. Dan kebutuhan bisa datang dalam banyak kesempatan yang bisa jadi tidak diulang kedua kali. Karena itu, biasanya, seringkali kita kehilangan banyak kesempatan untuk melayani. Karena apa? Karena kita kurang peka dan sigap. Setiap hari, hampir pasti setiap kita memiliki kesempatan untuk itu. Supaya kita buat sesuatu bagi orang lain. Misalnya kesempatan untuk kita membukakan pintu bagi tamu yang datang. Apakah dengan muka cemberut atau dengan senyum. Mungkin kita kehilangan kesempatan pada saat kita punya peluang untuk bantu orang. Tapi kita tunda. Di situ juga. Jadi seringkali banyak kesempatan yang kita miliki untuk melayani. Jadi sekali lagi pelayanan kita jangan pikir sesuatu yang sangat yang berkaitan dengan ya tugas-tugas pelayan gereja, tidak. Karya pelayanan itu adalah apa yang melekat dengan hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Jadi kesempatan-kesempatan itu seringkali berlalu dengan cepat dan kadang tidak pernah bisa kembali lagi. Tidak pernah bisa kembali. Makanya penulis Amsal menasihati demikian. Jangan menyuruh sesama menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolong. Kalau kita konkretkan ini, saudara-saudari yang terkasih, maka setiap kita memiliki kesempatan untuk melayani. Kesempatan itu bisa jadi tidak akan terulang besok. Itulah maksud dari pelayanan, itu sebuah kesempatan, bukan kewajiban. Kapan saat itu datang? Ambil kesempatan itu. Kapan kita bisa? Buatlah saat itu juga. Saya teringat pengalaman dulu ketika studi di Kupang, filsafatnya. Kebetulan kami studi filsafat di Kupang, lalu teologinya di Jogja, di Kentungan. Seorang dosen saya, dosen pastoral kitab suci. Dia sharingkan pengalaman yang berkesan bagi saya. Sampai saya temukan rumusan malam ini, saya teringat dari pengalaman beliau. Dia katakan, suatu saat dia lewat dengan mobil tuanya, mobil hardtop. Di jalan dia melihat ada satu ibu dengan anaknya yang ya usia-usia 4-5 tahun. Mereka berdiri di pinggir jalan. Kebetulan pastor ini dia lewat di jalur yang dia tahu persis. Jalur ini tidak ada angkot yang lewat di situ. Karena memang kan ada jalur-jalur khusus angkot lewat. Di situ tidak ada angkot. Terlihat ibu ini seperti menunggu kendaraan. Entah ojek atau jemputan atau sebagainya. Pastor ini dia lewat. Dia sendiri di mobil. Lalu dia lihat ibu itu. Dalam hatinya dia ada niat untuk berhenti dan beri tumpangan. Tetapi karena dia juga pikir, ya mungkin mereka sedang menunggu jemputan dari keluarga itu segala macam. Intinya pastor ini terus lewat. Sepanjang jalan itu dia terusik. Aduh, mengapa saya tidak bantu saja tadi beri tumpangan? Karena dia teringat kata-kata kitab suci. Siapa yang meminta untuk menemani sejauh 1 mil, maka teman dia sejauh 2 mil. Pastor ini dia semacam nuraninya agak sedikit terusik. Akhirnya apa? Dia sudah cukup jauh, dia balik arah lagi. Apa yang terjadi? Dia kembali ke tempat ibu dan anaknya tadi. Di situ dia tidak lagi temukan ibu itu. Lalu dia semakin tersiksa, dia semakin merasa bersalah. Dia katakan, dari situ saya berjanji bahwa setiap saya melihat ada orang yang butuh tumpangan, pasti saya akan beri tumpangan. Karena apa? Hari itu semacam dia diajarkan melalui pengalaman bahwa kesempatan untuk berbuat baik itu kadang hanya datang sekali. Kita tidak pernah tahu. Mungkin Tuhan sengaja kirim orang itu kepada kita hari itu. Dan hanya itu satu-satunya kesempatan untuk dia.
bisa dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan. Kalau kita menolak untuk menjadi berkat, Tuhan pasti kecewa juga. Demikian. Ini gagasan yang keempat. Tips yang keempat. Bahwa pelayanan itu sebuah kesempatan, bukan kewajiban. Kita membantu bukan karena kita memang sudah dipandu, sudah diharuskan untuk berbuat demikian. Kita tidak menjadi seperti pegawai-pegawai bank yang dilatih untuk wajib tersenyum kalau customer datang. Sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kita tersenyum karena untuk itulah memang kita harus lakukan. Itu bukan sebuah kewajiban, sebuah kesempatan. Itu pelayanan tips kok. Akhirnya, supaya kita tidak terlalu jenuh, saya akhiri dengan beberapa catatan penutup. Ini moto dari seorang penulis rohani berkebangsaan Amerika. Saya mengutip ini dalam waktu lama dan saya juga rasa baik untuk saya bagikan. John Wesley. Dia katakan demikian. Kerjakan semua hal yang baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, dan sepanjang Anda bisa. Inilah intisari dari pelayanan sebagai sebuah kesempatan. Karena itu, kita pun bisa mulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Dengan apapun yang kita bisa, kapanpun kita bisa. Tapi, kerjakanlah seolah-olah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita sedikit memperhitungkan, atau kita mulai sedikit menimbang-nimbang kepada siapa kita harus melayani, kepada siapa kita lakukan itu, kerjakan seolah-olah bukan untuk orang itu, bukan untuk manusia yang kelihatan, tetapi untuk Tuhan. Melayani dengan sukacita. Saya mau melihat ini. Mana yang mendahului seharusnya. Apakah pelayanan dulu atau sukacita? Jadi sebetulnya dengan kita melayani, di sana sukacita itu bertumbuh. Sehingga kita tidak hanya melayani karena kita suka. Sehingga tidak bisa didahului. Jadi pelayanan itulah yang menghasilkan sukacita. Dan kita tidak melayani karena kita bersukacita atau karena kita senang. Kalau itu yang lebih dulu, maka pelayanan kita juga akan mati ketika sukacita kita hilang. Kalau itu yang mendahului, maka pelayanan kita akan selesai pada saat mood kita berubah, sukacita kita hilang. Tidak lagi ada pujian dan sebagainya. Jadi justru pelayanan kitalah yang menghasilkan sukacita. Dengan melayani sukacita itu akan bertumbuh. Coba buktikan masing-masing. Kalau kita sulit untuk bersyukur, sulit menemukan sukacita dalam hidup, kerjakan sesuatu bagi orang lain. Karena kita mungkin masih berkutat pada memikirkan diri kita sendiri. Kita masih berjuang untuk melakukan sesuatu bagi diri sendiri. Sukacita bertumbuh berkat pelayanan kita. Sama halnya, kita tidak melayani untuk memperoleh berkat, tetapi kita diberkati untuk melayani. Pelayanan kita itu bukan untuk mendatangkan berkat, tapi kita diberkati untuk suatu pelayanan. Sama halnya, sukacita kita akan bertumbuh dengan pelayanan, bukan karena kita sudah bersukacita, baru kita melayani, tapi sebalik. Saya pikir ini yang bisa saya bagikan. Kalau mau memperdalam topik ini, nanti kita boleh pakai dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas